Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya Neni yang hari ini kebetulan sedang ada di rumah karena libur. Dan seperti biasa, kalau libur atau weekend, agenda saya adalah melakukan pengecekan rutin terhadap tanaman-tanaman kesayangan saya di taman mungil saya ini. Kebetulan sekali cuaca hari ini sangat cerah, mataharinya bersinar terang, suasananya sejuk dan bersahabat, kedengaran juga cicit-cicit burung, tidak ada hujan sama sekali. Nah, kita langsung saja yuk, kita mulai melakukan pengecekan rutin untuk tanaman hiasnya. Selamat menyaksikan, terima kasih. Nah, ini adalah tanaman hias yang bernama Adam Hawa. Sepertinya dia sehat-sehat aja, tidak ada yang perlu dilakukan, tidak ada daun-daun yang kering. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini adalah bougainville saya yang bunga-bunganya sudah mulai rontok, tinggal sedikit. Lalu daun-daunnya juga sudah ada yang mulai kuning. Nah, ini yang begini-begini saya harus melakukan pemangkasan untuk ranting-ranting yang harus dipangkas. Lalu daun-daun yang kuningnya kita petik-petik saja. Nah, ini bunga pakis Amazon yang daun-daunnya sudah ada yang mulai kering. Ini yang harus saya gunting-guntingin. Wah, ini banyak sekali yang sudah kuningnya. Ini yang harus kita gunting karena supaya tidak mengurangi kecantikannya sama merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru. Ini juga tanaman hias vinca alias tapak dara sama bunga purple 4. Sepertinya mereka sehat-sehat aja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, ini calathea kayaknya ada daun-daun yang sudah mulai mengering, nanti saya akan gunting. Ini bunga hebras, bunganya sudah rontok kemarin. Ini ada daunnya sudah kuning, ini juga nanti saya akan gunting. Ini bunga pakis juga, ada daun-daun rontokan dari tanaman sebelahnya, harus dibuangin supaya tidak menghalangi kecantikannya. Nah, ini dia juga harus dilihat karena kemarin baru saya pangkasin. Ini bunga Miana mangkok, tuh buntung-buntung karena kemarin habis saya pangkasin terlalu tinggi, akhirnya dia melengkung-melengkung dan patah-patah. Saya sudah pangkasin dan rupanya mereka baik-baik saja menunggu tunas-tunas baru muncul. Ini satu pot ini bertiga karena kebetulan potnya panjang, pot persegi panjang. Ini ada 3 jenis bunga matahari mini, ini Miana mangkoknya, dan yang sisanya adalah bunga krokot. Nah, sama ini juga daun-daunnya sudah ada yang menguning, nanti saya akan gunting, akan pangkas. Ini juga sama, ada daun yang harus dibuang. Nah, ini bunga peach lily sama daunnya juga harus saya buang, harus saya pangkas. Nah, ini juga daunnya seperti gosong, terus ada kayaknya daun-daunnya sudah ada lapisan debunya, jadi saya langsung bawa ke dalam rumah nih, dibawa ke wastafel, mau diguyurin dulu sama air supaya debu-debunya luruh.
Tanaman juga kan perlu bernapas, jadi dia tidak boleh ada debu-debu nempel di dedaunannya. Ini juga sama nih, ada daun yang sepertinya gosong. Saya nanti mau gunting. Dan ada debunya juga, nanti harus diguyurin dulu pakai air keran nih, biar bersih. Wah, ini apa lagi nih? Banyak banget debunya. Ini nanti akan saya guyur, karena kalau disiram pun ini tidak kena sama daun-daunannya, jadi debunya tetap tidak hilang. Harus saya turunin dulu, nanti saya bawa ke wastafel, diguyur sama air keran biar debu-debunya luruh. Ini bunga anggrek sepertinya baik-baik saja meskipun belum berbunga, jadi tidak ada yang perlu dilakukan dengan bunga anggrek ini. Bunga gantung Syngonium ini juga alhamdulillah sehat-sehat aja dan tidak ada debu meskipun dia digantung, jadi saya tidak akan melakukan apa-apa dengan bunga Syngonium ini. Ini Aglonema lipstiknya juga baik-baik saja, dia tumbuh cantik, warnanya merah dan hijau, ada pinknya, kombinasi cantik sekali. Ini juga sehat-sehat saja. Ini Aglonema Donna Carmen juga baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tidak ada daun-daun yang perlu dipangkas, belum ada mungkin. Ini Aglonema Strikit, dia juga sehat-sehat aja, daunnya bagus, hijau, tidak ada yang kuning, tidak ada yang perlu saya pangkas atau saya buang. Nah, ini kayaknya Calatheanya sangat-sangat tidak sehat, saya tidak tahu kenapa. Saya sudah pindahin dari tempat yang panas, saya pindahin ke tempat yang teduh, terus penyiraman juga biasa saja, tidak terlalu banyak air. Tapi sepertinya tumbuhnya tidak bagus, kayak kering-kering terus gitu. Mungkin saya harus bongkar potnya, diganti dengan pot baru, media tanamnya juga diganti baru kali ya. Nah, ini Hemalomema kayaknya ada uletnya nih. Nanti kita liatin daun-daunnya di belakangnya, biasanya kalau bolong-bolong begini ada ulet, tapi tidak ada ya. Oke, kita biarkan saja. Mungkin nanti digunting saja. Nah, ini bunga butterfly ungunya saya tidak tahu kenapa bolong-bolong compang-camping begitu ya. Saya liatin sih tidak ada ulet atau tidak ada apa-apa, kenapa ya? Apa ada serangga kali ya? Wah, ini harus disemprot nih. Nah, ini dia, ada apa nih menyembuh di sela-sela lidah mertua centongnya. Ya ampun, kayaknya ini pohon pepaya. Nah, meskipun pohon pepaya, kita cabut saja karena dia akan menjadi hama yang mengganggu si lidah mertua ini. Nah, ada daun-daun yang rontokan dari rumah tetangga juga harus dibersih-bersih ini. Tuh. Saya cabut pepayanya, kita buang saja. Ini juga bunga air mata bunda ya, cuma ada daun kering yang kuning sedikit, ini harus kita buang.
Nah, selesai sudah pengecekannya dari mulai teras, taman di dalam, tanaman-tanaman yang digantung, lalu di luar pagar. Alhamdulillah semuanya rata-rata sehat-sehat, tak kurang suatu apa. Tapi rata-rata ada daun-daun yang sudah kering, yang sudah layu, yang sudah menguning. Itu nanti yang akan saya pangkas-pangkasin, saya petik-petikin, dan saya buang. Selebihnya sih secara keseluruhan oke-oke aja, tidak ada yang memerlukan perawatan ekstra atau perhatian khusus. Terima kasih buat semua.